Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul yang sedang dibangun Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki fakta unik lain, yakni dirancang mampu menahan gempa. Pasalnya, tanah lokasi jembatan ini berdiri di area sesar aktif opak yang memiliki potensi bencana gempa di Provinsi Yogyakarta. Sesar tersebut adalah pertahanan aktif di dalam tanah yang membentang di tengah daerah istimewa Yogyakarta. Sesar ini bergerak secara aktif sehingga kerap kali menyebabkan terjadinya gempa yang mengguncang Yogyakarta. Mengutip dari calderannews.com, baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah melaksanakan survei geologi di beberapa titik yaitu Kali Dadap, Gua Cerme, Lenteng 1, Kedung Rejo, Kedung Tolok, dan Sungai Kaliurang. Implikasi dari kerawanan ini adalah bangunan rumah tinggal, gedung, dan infrastruktur jalan, terutama jembatan, di sekitar sesar aktif opak, sebaiknya mengindahkan desain tahan gempa. Kondisi ini diamini oleh PPK Pembangunan Jembatan Kretek 2, Julian Situmorang ketika ditemui di Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menjelaskan jembatan yang dibangun dengan dana pinjaman Islamic Development Bank sebesar 364 miliar rupiah ini telah didesain untuk mampu menahan gempa. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah geologis untuk melakukan studi guna mengonfirmasi lokasi dan lebar sesar aktif opak di lokasi pembangunan jembatan Kretek 2. Setelah melakukan survei paleoseismologi, Julian dan tim ahli berhasil menentukan titik mitigasi keberadaan sesar aktif opak tersebut. Jadi kita membuat ranging untuk melihat benar-benar di mana posisi sesar opak, berapa lebarnya sehingga bisa kita lakukan mitigasi. Jelas Julian. Julian mengatakan bahwa di Indonesia belum ada kode atau panduan soal berapa jarak aman untuk mendirikan bangunan di daerah sesar. Kami harus mencari referensi dari negara lain dan akhirnya kita temukan bahwa jarak aman adalah 20 meter dari posisi sesar. Maka disitulah kita memasang abutment. Jelasnya. Di sepanjang posisi sesar sepanjang 20 meter tersebut, bagian oprit dibuat dengan kolom-kolom yang disebut Mechanical Stabilizer Earth Wall. MSE Wall dirancang sebagai titik sacrifice bila terjadi pergerakan sesar. Terang Julian. MSE Wall berfungsi melokalisir kerusakan akibat gempa agar tidak merambat ke struktur jembatan secara keseluruhan sehingga bisa memudahkan proses perbaikan bangunan jembatan di kemudian hari. Tidak hanya itu, analisa tanah turut menemukan potensi likuifaksi tanah jika terjadi gempa. Julian mengatasi masalah ini dengan melakukan penggantian tanah di lokasi yang berpotensi likuifaksi. Kedua, menganalisa daya tanah pillar slab atau tiang panjang apabila terjadi likuifaksi. Mengutip dari laman itb.co.id, likuifaksi atau tanah bergerak sendiri kerap terjadi di tanah yang jenuh air. Sehingga pada saat gempa perubahan material pada tanah sedimen seakan berubah karakternya seperti cairan. Kejadian likuifaksi tanah pernah muncul pada bencana gempa bumi di Perumnas Balaroa Palu, Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 silam. Jembatan bertipe e-girder ini juga dilengkapi lid rubber piring yang didesain khusus untuk menahan guncangan gempa. Inyoman Kartita, manajer konstruksi Wika Utama GO, kontraktor pembangunan jembatan Kretek 2 mengatakan ukuran LRB lebih besar daripada bearing pad yang dipasang pada jembatan pada umumnya. Akibat pemasangan LRB ini membuat ruang pergerakan join atau pertemuan antara oprit dan jembatan menjadi lebih luas, yakni 39 cm. Saat terjadi gempa, struktur jembatan dan oprit tidak berbenturan dan merusak jembatan. Kalau pada bearing pad biasa paling 4 cm saja, ujar pria asal Bali ini. Sebagai informasi, menurut SE Menteri PUPR nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman perencanaan bantalan elastomer untuk perletakan jembatan, bearing pad merupakan salah satu komponen dalam struktur jembatan yang berfungsi sebagai media penyalur beban antara bangunan atas dan bangunan bawah. Dengan kata lain, bearing pad ini dapat memberikan pergerakan pada bagian atas sebagai saat terjadi guncangan. Julian menambahkan penggunaan LRB sebagai peredam beban gempa membawa keuntungan lain, yakni ukuran pondasi jembatan yang tidak terlalu besar.
pondasi yang tidak terlalu besar jadi menghemat biaya konstruksi. Tutupnya. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.